ke depan dan diabadikan. Ya, terima kasih untuk yang terakhir, sepatah atau dua kata-kata yang akan disampaikan kepada Ibu Minerlin. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Kepala Sekolah SD 2 Taman Sari, Bapak Ibu Guru SD 2 Taman Sari, juga yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya diundang ke sini bukan perpisahan menurut saya, cuma ya sementara, perpisahan sementara bagi saya, karena saya menganggap teman-teman SD 2 Taman Sari ini saya anggap sebagai saudara saya sendiri sampai saat ini dan seterusnya. Sedikit saya akan mengucapkan terima kasih sekali kepada, terutama kepada Bapak Ibnu Hajar sebagai pimpinan saya, meskipun hanya kurang lebih nggak ada 1 tahun, tapi saya merasa bangga. Kenapa? Karena Pak Ibnu dipercaya di desanya sendiri sebagai kepala sekolah. Saya mengharap adanya Pak Ibnu di desanya sendiri semakin maju, SD-nya semakin jaya. Baik, itu harapan saya. Untuk apa cari orang lain kalau di lingkungan sendiri ada untuk menjadi pemimpin? Nggak perlu, yang ada saja kita manfaatkan, kita dukung, kita sengkuyung supaya SD 2 Taman Sari semakin jaya, juga semakin baik ke depannya. Itu harapan saya. Dan selama saya ada di SD 2 Taman Sari, memang yang paling lama dengan saya adalah Pak Sugiyatno dengan Pak Asis Hendri. Pak Asis tahun 2002 ya Pak Asis, Pak Giat, sedangkan saya 2003, persis 1 Oktober saya di SD 2 Taman Sari 20 tahun, persis 20 tahun. Dalam 20 tahun itu memang banyak liku-liku, namanya manusia. Saya tidak memungkiri bahwa saya ini juga banyak kesalahan di situ. Bukan berarti saya ini orang tua pas tidak punya salah, bukan. Justru yang tua ini yang banyak salahnya. Kadang-kadang kalau ngomong kebuncot, maaf. Kadang-kadang kalau ngomong itu saya sendiri itu kadang bingung. Saya itu ngomong seperti ini dengan teman, ini perasaan apa enggak teman saya? Saya gitu Pak. Sering saya gitu Pak. Karena saya sendiri apa ya? Saya ini nggak bisa menahan
menahan kalau apa salah pokoknya. Saya tuh harus cepat-cepat minta maaf. Tapi kalau saya benar, akan saya kejar kemana itu. Itulah karakter saya. Persis seperti Bu Nur Fadilah. Bu Nur Fadilah itu seperti itu juga. Sama persis. Maaf, karena saya dengan Bu Nur Fadilah ini keterindiknya padam. Padam keterindiknya. Jadi kalau saya dengan Bu Nur Fadilah tidak ada saling apa ya, saling mengalah. Insya Allah hakikat menolong. Oh gue. Tapi ya itu tadilah ya namanya manusia, kita sama-sama manusia, kita ini memang berhak apa ya, tahu karakter teman itu memang harus selagi masih berkumpul ini memang harus tahu karakternya Alus itu seperti apa, harus tahu karakternya ini terutama sebagai kepala sekolah ya Pak ya, sebagai kepala sekolah itu yang saya harapkan. Dan saya mohon maaf sebanyak-banyaknya karena saya ini apa ya, dikatakan guru jadul, guru yang sudah, tapi nggak ada guru jadul, mungkin nggak ada guru yang modern. Insya Allah itu ya, mudah-mudahan apa yang saya kasih di SD 2 Taman Sari akan menjadikan sebagai teladan yang bagus. Tapi kalau yang jelek ya jangan ditiru, karena namanya manusia itu pasti punya salah, pasti punya hilaf, itu pasti juga punya baik. Itulah sebenarnya saya pengen cerita awal mula saya masuk ke Sumber Malang sebenarnya, tapi sekilas saja ya. Tahun 88 ini sekilas tahun 88 saya dengan Pak Yono ada ikut tes pengantin CPNS. Pada waktu saya mengandung Angga 9 bulan kurang, Pak Yono diterima waktu itu, saya tidak. Jadi saya dan Pak Yono bersama-sama bersamaan. Nah, singkat cerita begitu Pak Yono diangkat, saya dipulangkan ke Malang. Di sana saya kandung. Begitu Angga lahir, Pak Yono mendapat SK pertama. Umur 7 bulan saya ikut Pak Yono ke Baduran. Sampai di Besuki Bapak Ibu, ini cerita ya. Sampai di Besuki saya itu enak, rame. Tanya ke Pak, jauh? Enggak. Naik di Gardu. Naik di situ, naik pickup. Nah, di situ ya Allah, naik pickup anak saya kecil masih umur 7 bulan. Sampai dari Widoro Payung sampai Widoro Payung saya tanya, masih jauh? Enggak. Sampai naik sampai di Jamaran saya kuat saya. Nangis sekali saya nangis sekali. Saya akan nangis saya. Di situ masuk ke situ gersang. Masuk ke hutan. Bulan Oktober ya, gersang semua di situ ya Allah. Saya nangis. Saya masih jauh enggak. Terus sampai Baduran 1. Nyampe di Baduran 1 ya. Ini ceritanya. Di Baduran 1 itu sekolahnya. Nangis boleh saya. Sekolahnya para ambruk. Sekolahnya itu empernya itu enggak ada, Bu. Empernya itu enggak ada, longsor. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu sekolahnya Bapak Yono selama ini ya Allah. Masuk, ini sudah rumah yang sekarang dijadikan kantor ya. Katanya sudah dibersihkan, katanya Pak Yono. Ini sudah tak bersihkan tadi ini. Begitu saya tidur paginya, tak beda ular di dalam. Astagfirullahaladzim, ular. Ada ular di dalam jeding. Duh, ya Allah,
meja guru, meja murid ditata, meja murid. Saya tuh bawa bantal, tapi ada pulsa, karung ada karungnya, ya itu yang untuk saya tidur. Pas tak lemei, tidak ada kasurnya ini bu, tak lemei tikar pandan. Nah begitu anggal ngopor, jadilah anu itu. Jadi astagfirullahaladzim ya Allah. Pada waktu itu singkat cerita seperti itu, akhirnya tahun 90 ada pengangkatan guru, ada pengganti pensiun Pak Ibro waktu itu. Nah pengganti pensiun itu Pak Osman itu pagi-pagi bilang saya ngantuk, gitu bilang. Ada apa Pak kok ngantuk Pak? Pak Osman nggak tahu kalau saya itu dari SPK, nggak tahu Bu, nggak tahu. Ada apa Pak? Ada permintaan pengangkatan pengganti pensiun yang punya nomor tes tahun 88. Nah, kerja saya, aduh, kalau saya ahli ya, saya lulusan SPG, masa udah kerja Pak Osman, masa saya lulusan lagi? Iya, ini ada pengaruh Bu Yono, ini, saya dimintai 5 orang, minta 5 orang. Sudah dapat 5 orang, saya yang nomor 6. Akhirnya saya kan tidak bisa diajukan. Setelah itu disusulkan di Surabaya, hampir nggak bisa karena memang mintaannya cuma 5. Setelah itu begitu waktu administrasi ya, nah saya tuh ya bersyukur ya alhamdulillah, ya kasihan karena apa? Peserta nomor 1 gagal. bukan gagal Bu, meninggal dunia. Akhirnya peserta nomor 1 meninggal dunia, yang kedua naik, tiga saya nomor 5. Itu namanya ajaib. Nah itu pas nomor 5. Nomor tesnya untungnya bukan saya yang naruh Pak Yono. Ada nomor tesnya. Kalau nggak salah nomor tesnya 74 waktu itu. Ya masih ada. Dicari ada. Untungnya itu. Nah singkat cerita setelah administrasi kembali ternyata yang masuk nominal itu cuma saya sendiri. Karena yang lain nggak punya nomor tes. Termasuk Pak Broto, Pak Ilyas, Pak Broto termasuk itu. Jadi yang punya nomor tes pada waktu cuma saya sendiri. Akhirnya se-Kecamatan Sumbermara yang diterima saya sendiri toh. Itu liku-liku saya setelah saya mengikuti jejaknya Pak Yono. Dan pada waktu itu pun tidak ada namanya listrik. Kalau pagi bangun tidur ini sudah tak rongkar celak. Ngos. Nah, rongkar sudah. Mandinya Bu, mandinya dari SD Baturan itu kalau mandi ke Pak Ida. Nah, pernah saya itu diajak mandi ke Tengah Sabun. Nah, di Tengah Sabun ke timurnya Pak Ida. Agus. Nah, mandi enak-enaknya mandi. Saya itu kaget dengan orang yang naik menyur. Saya kena rembukan. Saking tak semua. Pas loncat, bahasa Maduranya ya. Siapa ya emang dia wajah putih nah. Duh, saya kalengan. Ya Allah, siapa? Wajah putih siapa itu? Itu nongkok neng pohon nyo. Tepat di depan saya mandi enak-enak mandi. Oh siapa ya wajah putih lah itu yo. Siapa yo? Saya kalengan langsung. Saya terus tidak mau mandi di situ. Di sungai mandinya. Bukan di sungai, Tengah Sabun. Sok-sok Tengah Sabun. Air itu sabun. Ya disitulah, itulah liku-liku hidup saya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai sebagai motivasi untuk yang belum seperti di Ayus, Bu Asis, Ana,
Ijib, mudah-mudahan nanti menyusul, amin, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan nanti Rezekinya menyusul, Bu. ya, mudah-mudahan itulah Diangkat. ya. Mudah-mudahan lancar dan ya itulah kenapa Bu sekarang saya tidak nangis. Saya memang tidak mau nangis sekarang. Karena sudah tahu Bu sebenarnya jangan tanah saya Cina. Ini nangis. Iya. Ya itulah karakter saya Bu, mulai dari awal. Memang ya seperti itu sudah karakter saya. Mulai dulu, mulai masih sekolah sampai sekarang ya seperti ini sudah. Nggak bisa berubah, nggak bisa. Itu nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Nah, dan ini yang terakhir ya, saya yang merasa memang kehilangan. Pasti itu kehilangan. Katanya Pak Haris tadi begini kan Pak Haris terakhir masuk. Sampai merasa kehilangan apa enggak, Bu? Saya itu tahu sebenarnya kehilangan tunjangan. Saya tahu, kan ya. Sejelas kehilangan sertifikasinya, Pak. Kenapa saya tidak merasa itu dalam hati ya iyalah tak kehilangan jadi 40 juta per tahun satu orang, 80 juta. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini saya sudah banyak mendapatkan dari tunjangan itu, dan saya juga punya rumah nih karena tunjangan, anggaplah seperti saja. Dan yang kedua merasa kehilangan teman yang jelas itu teman. Karena apa, biasanya kalau seperti ini belum tentu 1 bulan sekali ketemu, tapi saya tetap di hati saya tetap menganggap teman-teman ini saudara saya, anak saya, ya teman saya, pokoknya semua saya taruh di hati.